Mungkin tak banyak yang tahu ternyata Menteri Keuangan Purbaya Sadewa adalah sosok yang sangat anti aksi goreng-goreng saham. Bendara negara ini menabuh genderang perang dan pelaku pasar yang tidak bertindak menggoreng saham. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif jika tindakan tegas mulai dijalankan. Komitmen pemerintah tersebut ditujukan untuk membersihkan bursa efek Indonesia dari praktek tidak sehat. Untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui virtual analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita. Selamat siang, Pak Roni. Selamat pagi jelang siang, Mas. Iya, nah ini kalau kita bicara Pak Purbaya langkahnya banyak sekali yang bombastis akhir-akhir ini ya. Kalau kita bicara mengenai saham gorengan itu sebenarnya sudah awam dan sering banget kita dengar. Tapi sepertinya memang menjadi suatu hal yang kadang-kadang bisa diterima orang-orang yang untuk trading cepat melakukan ini untuk mendapatkan pendapatan lebih instan seperti itu ya. Tapi sepertinya pemerintah akan mengganjal nih aksi saham gorengan. Bagaimana Anda melihat langkah Pak Purbaya ini? Ya, kalau mengganjar mah harus diganjar, Mas, karena kan ini manipulative pricing ya. Itu merusak fundamental bisnis di bursa saham gitu loh. Karena saham gorengan ini sebuah aksi manipulatif pembentukan harga yang tidak sesuai dengan underlying bisnis yang ada gitu. Belakangan dibicarakan orang ini karena IHSG itu bergerak cukup progresif. Sementara pas dicek secara in detail ternyata tidak dibentuk oleh market mover gitu loh. Tidak dibentuk oleh saham-saham yang ada di LQ45, saham-saham blue chip gitu. Dia dibentuk oleh saham-saham mediocre yang pergerakan harganya sangat progresif sehingga memunculkan kecurigaan oleh para analis kenapa pergerakan harga ini cukup tinggi tapi tidak didukung oleh market mover gitu loh. Jadi ini yang harus ditindak oleh pemerintah. Tapi insentif yang diberikan oleh Pak Bubaya ini, insentif dan disinsentif yang akan dilakukan ini harus dilakukan sangat hati-hati gitu loh. Jangan sampai merusak proses pendalaman pasar yang sudah berlangsung cukup bagus dalam 10 tahun terakhir ya. Karena kalau dibuat disinsentif, misalkan ditarik insentif untuk pelaku pasar, ini masalahnya bukan di pelaku pasar gitu loh. Masalahnya sebenarnya ada di pengawasan, di governance pasar modal kita sendiri gitu, yang tidak mempunyai mekanisme yang kuat dan detail untuk mengontrol terjadinya goreng menggoreng saham ini gitu loh. Kan kalau saham hanya bergerak cukup tinggi tapi tidak didukung oleh bisnis yang ada itu kan mencurigakan. Ini dilakukan oleh para pihak dalam tanda kutip oknum pelaku pasar modal, let's say broker atau apa namanya pelaku pasar modal yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dengan kenaikan harga yang cepat di emiten-emiten tertentu gitu loh. Dan ini kan tidak bagus gitu. Karena di dalam pasar modal itu pergerakan harga itu harus natural. Harga naik harus menggambarkan kondisi bisnis emiten itu, harus menggambarkan fundamental bisnis dan keuangan dari emiten itu. Sementara goreng-menggoreng saham yang terjadi harga naik begitu cepat dan begitu apa namanya progresif, tapi tidak ada data pendukungnya gitu loh. Ini all of the sudden gitu loh harga naik gitu. Dan inilah yang merusak fundamental pasar modal kita. Ini yang membuat sebagian pihak mendapat keuntungan yang melakukan price engineering ini, sebagian yang datang belakangan akan rugi gitu. Ini akan rugi. Dia dorong harga setinggi-tingginya ke atas, lalu saat di atas itu dia lepas. Sehingga yang masuk belakangan yang ikut membentuk harga itu naik, itu akan rugi udah pasti gitu loh. Ini market engineering ini yang salah, yang membuat sebenarnya kan kita anggap itu ya natural aja lah harga naik dan turun gitu loh. Tapi dalam dunia pasar modal yang sehat, harga naik dan turun harus menggambarkan kondisi bisnis dari setiap emiten yang ada gitu loh. Jadi bukan berdasarkan perception engineering, bukan berdasarkan apa namanya berita yang digembar-gemborkan untuk membangun kalau bahasa sekarangnya FOMO ya biar orang masuk bodong-bodong beli emiten itu, tapi sebenarnya emiten itu tidak untung gitu loh. Atau kondisi bisnisnya normal-normal aja, kenapa harganya harus naik kan itu pertanyaannya. Nah ini dalam penelitian 5 sampai 10 tahun belakangan, penelitian ilmiah ya, yang dilakukan oleh kalangan akademik terhadap pergerakan saham di Indonesia itu ada sekitar 10% yang melakukan itu gitu loh di pasar modal kita. Yang let's say dalam bahasa kasarnya yang mencari untung dengan cara cepat dan dengan melakukan praktek-praktek yang tidak etis di pasar modal kita, menggerakkan harga
tanpa didukung oleh fundamental bisnis emiten tertentu. Mereka melakukan rekayasa pemberitaan, mereka melakukan rekayasa informasi, agar seolah-olah sebuah emiten ini sedang memiliki prospek yang sangat bagus gitu loh. Mhm. Padahal sebenarnya kalau kita lihat emiten-emiten yang sehat itu harganya naik ketika informasi muncul bahwa emiten ini mendapatkan proyek besar, mengerjakan proyek besar sehingga prospek bisnisnya bagus gitu. Atau mungkin emiten consumer good gitu. Ada berita yang mengatakan bahwa daya beli yang bagus, diperkirakan 3 bulan 5 bulan ke depan akan mengalami peningkatan permintaan terhadap consumer good. Ini harga perusahaan-perusahaan consumer good itu naik gitu, dan itu tuh normal. Tapi biasanya untuk goreng-goreng saham ini ada di emiten mediocre mungkin ya, Mhm. atau yang di bawah. Mendadak tuh sahamnya tinggi aja, Iya. nggak ada sebab apa, nggak ada sebab fundamental, nggak ada sebab makro bisnis, nggak ada sebab apa namanya, dapat suntikan keuangan dan lain-lain gitu loh. Dan ini akhirnya kan dalam dunia bisnis bahwa pergerakan harga tidak mewakili kondisi faktual emiten tertentu gitu loh. Mhm. Ini yang ditakutkan karena mereka ikut mendorong naiknya IHSG belakangan. 10-20% mereka ikut mendorong kenaikan, sehingga pada ujungnya IHSG kita juga tidak menggambarkan kondisi pasar modal kita Oke. gitu. Mas Roni, kalau yang menarik, Kalau ya, yang menarik adalah sebenarnya peran yang paling penting adalah dari Bursa Efek ataupun OJK, mungkin pemerintah di sini untuk mengawasi emiten yang tadi bermain. Pada satu sisi kita ada auto rejection bawah, kemudian bisa disuspend, kemudian ada kalau kita bicara ada kebijakan mengenai market activity sendiri unusual yang bisa dipantau, tapi sepertinya tidak berjalan dengan baik. Apa sebenarnya yang salah di sini, Mas? karena kan aktivitas internal controlling dari BEJ, dari Bapepam, dari OJK itu tidak diterapkan secara Mhm. konsisten menurut saya. Karena misalkan kalau ada auto stopping misalkan gitu, kalau ada pergerakan lompatan harga, itu kan ditetapkan pada biasanya dilihat pada emiten-emiten yang apa namanya, blue chip ya, Ya. pergerakan yang tidak gitu. Dan ini tuh kadang-kadang batasnya itu nggak jelas gitu loh, Mhm. batas 5% apa 10%. Saya belum melihat terlalu, beberapa kali memang sempat dihentikan untuk emiten-emiten tertentu, tapi itu cuma beberapa kali doang terjadi gitu loh. Mhm. Emiten A kan karena terjadi pergerakan harga lebih dari 20% misalkan gitu. Tapi ini karena kebelakangan menurut saya karena ada pertemuan antara terangkatnya Pak Purbaya, munculnya optimisme baru, ada Purbaya Effect dan lain-lain, kenaikan IHSG ini dianggap orang sebagai kenaikan yang normal Ya. gitu. Kenaikan yang normal karena ada Purbaya Effect, sehingga ada positif effect di pasar itu, sehingga kenaikan IHSG yang sangat progresif ini dianggap orang normal-normal aja. Dan menurut saya pelaku pelaku apa namanya, pasar menganggapnya normal, pemerintah juga menganggapnya normal, karena ada kebijakan-kebijakan besar yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya yang memang eh, bisa membangun optimisme bisnis di pasar modal. Misalkan suntikan dana ke perbankan, itu kan berita bagus memang. Tapi dalam momen-momen tertentu ada emiten-emiten yang memanfaatkan itu gitu loh. Sehingga emiten mediocre ini juga ikut mengalami kenaikan secara progresif. Mhm. Cuma dalam minggu terakhir, kata beberapa analis di pasar modal, itu kenapa tidak didukung oleh market mover katanya Oke. gitu. Kenaikan ini tidak didukung oleh emiten-emiten blue chip seperti misalkan BBRI, BBCA, bla 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 gitu loh. Sementara market mover itu justru mengalami penurunan walaupun nggak terlalu signifikan. Loh, kenapa ISG-nya naik besar? Ternyata disumbangkan oleh mediocre yang kenaikannya sangat-sangat tinggi sekali gitu loh. Mhm. Ada di atas 10% kalau saya tidak salah. Kenapa breakernya tidak bunyi gitu loh, kenapa tidak dihentikan oleh pemerintah gitu. Ini yang ingin dipertanyakan. Pak Purbaya yang lama di LPF pasti paham lah gitu ya, bahwa pergerakan harga ini mencurigakan. Bahkan dalam pernyataannya saya lihat dia sempat mengatakan bahwa saya juga tahu pelaku-pelakunya siapa, katanya kan sebagian dari mereka. Ya, dia memahami pola itu gitu. Oh, ternyata ada teman saya yang masuk ke emiten ini nih, kenapa bergeraknya terlalu tinggi gitu. Nah, ini kan tidak bagus. Sebenarnya tidak salah siapapun masuk ke siapa juga, nggak salah. Pasar modal kan biasa aja. Tapi kalau dia masuk dan harganya bergerak terlalu besar, dan orang akan bertanya kenapa dia masuk ke pasar ini, ke emiten ini, sementara nggak ada prospek apapun, nggak ada news yang positif apapun yang muncul di situ, dan pas dihitung-hitung juga kayaknya ke depan nggak ada yang bagus-bagus juga dari emiten ini, nggak akan menghasilkan bisnis yang besar juga gitu, sehingga akan mencurigakan Mhm. gitu. Kalau kita Jadi bicara menurut mengenai saya mitigasinya seperti apa nih, Mas?
Kan sebenarnya dari pihak OJK ini saya tadi membaca yang mereka punya kemampuan untuk memberikan notifikasi khusus atau bisa dikenal dengan memberikan tato kepada saham atau emiten yang memang secara cutting market, secara futures forecast tidak baik sehingga bisa memitigasi kecenderungan saham gorengan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Ya, kalau OJK kan dari dulu juga seperti itu, Mas. Cuma saya Hmm, nggak melihat realisasinya ya. Analis-analis di OJK juga menurut saya yang harus memantau secara in detail setiap emiten-emiten, terutama mediocre yang selama ini dianggap saham gorengan. Kalau dia bergerak misalkan kalau OJK menetapkan misalkan di atas 5% atau let's say 10%, ya cut di hari hmm, itu pedagang. Harusnya begitu. Dan harus dilakukan investigasi kenapa naik. oke. Selama tidak ditemukan penyebabnya, orang pasar modal kan punya analisa sendiri, ada Hmm, hmm, teknikal, ada fundamental, ada news analisis dan sebagainya. Selama tidak ditemukan itu kan patut dicurigai kenapa dia hmm, naik gitu loh. hmm, Setelah itu biasanya kenapa kita takut dengan saham gorengan ini, setelah dia naik begitu tinggi dan dia akan turun sangat ya, cepat dan itu akan merugikan investor-investor yang masuk belakangan gitu loh. hmm, Dan itulah yang menjadi dia tidak sehat gitu. hmm. Gitu. Jadi Baik. OJK menurut saya itu harus lebih tegas. Saya nggak tahu apakah ada analis-analisnya yang memang memantau secara detail emiten per emiten gitu. Dan itu harus dilakukan dan harus tegas gitu. Kalau lebih dari 10% pergerakan dalam satu hari, saya pikir harus dipantau dalam beberapa hari. Kalau itu terjadi mencurigakan harus di-cut dalam pengertian dihentikan ya transaksi di suspend bahasa 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 bursanya gitu. Dan itu Hmm, nggak terjadi. Toh sampai hari ini toh Pak Purwaya udah bilang ada goreng-goreng saham dan itu tidak terjadi toh. hmm. Tidak ada yang dihentikan transaksinya dalam satu hari itu tidak ada. Artinya berarti tidak jalan gitu. Sementara Pak Purbaya menyatakan dia mencurigai ada goreng-goreng saham, ternyata tidak ada yang dihentikan. Artinya itu tidak jalan yang Mas ceritakan itu gitu loh. Ya, saya tertarik dengan Anda mengatakan tadi LQ45 tidak terlalu banyak bergerak kalau kita bicara mengenai market mover sendiri di sini. Dan berarti ada kecenderungan investor kecil hanya memilih saham-saham gorengan untuk dapat capital gain lebih cepat dan instan. Apakah ini sebenarnya sah-sah aja mengingat mereka tidak punya cukup besar capital untuk membeli saham-saham LQ45 sehingga mereka bermain di saham-saham seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya? Yang pertama, memang dalam beberapa waktu belakangan, market mover itu tidak bergerak positif Pak, dan tidak progresif juga. Seperti yang saya katakan tadi kan kayak BRI misalkan itu contoh ya kayak BCA dan lain-lain, itu justru minus dalam Hmm, beberapa hari belakangan gitu. Justru turun gitu. Jadi kalau kita katakan sehat, bisnis yang sehat adalah bisnis yang keputusan bisnis yang diambil secara rasional berdasarkan perhitungan. Kalau dalam pasar modal ada analisis teknikalnya, ada analisis fundamentalnya, ada analisis persepsinya gitu loh. Dan mereka masuk ke emiten yang tidak memenuhi analisis ya. itu, gitu. Apa? Makanya saya bilang, Hmm. kalau Mas bilang sah, sah saja, Ya, mau beli apakah ini apapun juga sah sah dengan saja gitu loh. kondisi di mana Bursa Efek Indonesia juga Begitu. mendorong perusahaan untuk lebih banyak IPO, banyak melantai di bursa sehingga banyak sekali emiten yang bertumbuh dengan target di mana itu bisa memberikan offering kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di industri ini. Bagaimana Anda melihatnya? Sehingga tadi ya data terkait dengan teknikal, fundamental, dan juga isu-isu yang bisa memberikan driven positif terhadap para pelaku pasar tidak mendapatkan signifikan karena mereka adalah mungkin industri-industri yang baru hanya ngikutin IPO demi gain uang kemudian tapi untuk forecast ke depannya tidak baik. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, kita kan memang membutuhkan pelaku pasar modal yang jauh lebih banyak dibanding hari ini karena dibanding negara-negara kayak Singapura, Malaysia dan sebagainya, eh, listed company itu jauh lebih besar dari negara lain ya. Kalau kita hitung persentase penduduk dan persentase jumlah bisnis yang ada di Indonesia gitu loh. Dan untuk IPO ini kan dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Mhm. Itu yang kita butuhkan dari new company yang newbie-newbie yang datang untuk melakukan transparansi yang begitu jelas gitu loh. Sehingga mereka melakukan semacam rilis data dalam jangka tertentu yang cukup jelas sehingga sinyalnya kepada market itu jelas bahwa perusahaan Mhm. ini memang untung, memang rugi, memang mendapatkan proyek, memang mendapatkan ini dan itu sehingga Ya, bisa diproyeksikan perusahaannya akan untung di masa depan. Itu buat pelaku baru dan ya. harus didorong itu dilakukan loh. Mhm. Jadi kalau perusahaan-perusahaan datang cuma untuk mendapatkan modal juga sebenarnya kan tidak salah. Ya. Tapi kan syarat untuk IPO, untuk menjadi perusahaan IPO itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu loh. Dan itu tuh harus dijalankan secara konsisten dan pemerintah harus memonitor itu. Kalau orang IPO kan nggak salah silahkan IPO, tapi dia memenuhi syarat apa tidak. Lalu setelah dia masuk ke pasar modal,
pasar modal Indonesia, mereka menjalankan kewajiban mereka apa tidak, misalkan merilis data, melakukan transparansi lah ya, secara transparan semua lini bisnis mereka, mulai dari laporan keuangan, aksi korporasi, semua kegiatan bisnisnya, sehingga sinyal bagi market itu jelas bahwa perusahaan ini rugi, perusahaan ini untung, perusahaan ini bakal rugi atau bakal untung, itu kan bisa dianalisa dari transparansi yang mereka lakukan. Mereka dapat proyek kah, mereka melaporkan kerugian kah, mereka kalau mereka melakukan apa namanya, kecurangan laporan keuangan, itu kan bisa terbaca di situ gitu loh. Jadi saat mereka melakukan laporan keuangan kayak Garuda misalkan 5 tahun lalu, itu kan ada yang komen, ada komisarisnya yang nggak terima, dan dilihat dari kondisi bisnisnya ternyata tidak sesuai gitu loh. Mhm. Nah, inilah gunanya IPO ini, biar publik dan pelaku pasar itu bisa mengkritisi, bisa Mhm. memahami bahwa market dari perusahaan yang baru muncul ini layak apa tidak, akan menguntungkan apa tidak gitu loh. Jadi IPO itu perlu, kalau perlu sebanyak-banyaknya perusahaan ke IPO, karena bisa pasar modal akan menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan selain banking sektor dan lain-lain gitu loh. Cuma kan kita harus meningkatkan dalam tanda kutipnya governance-nya, tata kelolanya. Sebenarnya ini ada di pemerintah. Kalau pemerintah punya mekanisme pengawasan yang jelas, satu, yang kedua, mekanisme pengawasan itu dijalankan secara konsisten, dan semuanya kan nggak baik-baik aja menurut saya gitu. Jadi kalau pertama dia punya aturan yang jelas, seperti katakan tadi OJK punya aturan jelas, itu pertanyaannya dijalankan apa tidak gitu loh. Mhm. Atau buktinya Pak yang ada goreng-goreng saham, dan tidak ada yang mengalami suspend, tidak ada yang dipakai, tidak ada yang diperiksa dan sebagainya gitu loh. Ya ini yang kita tunggu. Jadi kalau ada memang indikasi itu, karena pergerakan harga IHSG begitu progresif tapi tidak didukung oleh market mover, berarti ada mediocre yang menggerakkan itu, dan harus dicek satu persatu mediocre ini apakah pergerakannya natural, apa pergerakannya rasional, atau mungkin mencurigakan. Dan kalau mencurigakan harus dipantau dan harus ada aksinya gitu loh. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan Mhm. apakah ada tindakan gitu. Iya. Karena kalau ini dibiarkan, nanti IHSG itu juga dia naik progresif, turunnya juga progresif, dan itu merugikan semua orang gara-gara aksi cuma beberapa orang gitu loh. Mhm. Ini yang kita takut. Iya, berarti Mas Roni kalau kita bicara mengenai bagaimana aksi korporasi implementasinya di sini perlu ada transparansi dan pemerintah, OJK, kemudian juga pihak Bursa Efek dan Kementerian Keuangan juga perlu berkoordinasi karena sebenarnya hukumnya sudah ada. Tapi kalau Anda melihat berarti law enforcement-nya tidak ada dan bagaimana mengimplementasikan aturan ini berarti tidak ketat menurut Anda atau perlu reformasi total, ada undang-undang baru atau seperti apa nih Mas? Ya, undang-undangnya udah bagus menurut saya. Kalau nggak salah TPJ itu penyaturan kalau bergerak sekian persen harus disuspend gitu. Dan ini belakangan nggak terjadi. Jadi Mhm. artinya kalau bahasa enforcement-nya, aturannya udah ada tapi belum dijalankan. Oke. Kita belum melihat dijalankan gitu loh. Karena banyak yang mencurigai bahwa terjadi market engineering, pricing engineering di sini, karena tidak digerakkan oleh market mover tapi bergerak secara progresif oleh pelaku mediocre yang sebenarnya tidak fundamental untuk kenaikan harga sebesar itu, dan harus ada tindakan untuk itu yang kita tunggu dari Baik, pemerintah gitu loh. baik. Jadi kalau saya aturan ini yang harus dijalankan oleh pemerintah. Kalau kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita udah punya yang tertulis ya, punya aturan main yang tertulis yang sudah cukup bagus gitu loh. Cuma di Indonesia kan masalahnya memang diimplementasi, semuanya, tidak hanya di pasar modal, di semua sektor juga masalahnya diimplementasi gitu loh. Itu yang belum kita temukan gitu. Jadi kalau beberapa teman menyatakan mencurigai ada, termasuk Pak Purbaya mencurigai ada goreng-goreng saham, saya meyakinkan juga ada, tapi ya Mhm. karena belum ada apa namanya, tindakan yang diambil oleh pemerintah, belum ada yang diinvestigasi, belum ada yang misalkan disuspend, berarti kan implementasi kebijakan yang belum ada gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya ada yang disuspend, beberapa company yang mediocre yang nggak terkenal atau disuspend karena pergerakan harga yang sangat progresif disuspend. Sekarang mah nggak ada gitu loh. Saya tidak tahu apakah ini para pihak itu memanfaatkan situasi bahwa ada purbaya efek, ada kondisi makro yang memang sedang mendukung pergerakan progresif IHSG, sehingga dibiarkan, dianggap itu bagian dari itu gitu loh. Baik, Nah, baik. jadi guna analis-analis yang ada di OJK dan di Bapepom untuk memahami secara detail gitu bahwa akan ada aja yang menunggangi efek-efek bagus dari pemerintah, makro finance dari Pak Purbaya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pasar modal, akan ada yang menunggangi karena orang menganggap itu efeknya normal, oh normal-normal aja gitu loh. Nah, inilah gunanya analisis detail dari para analis-analis di OJK bahwa memang ini terjadi pergerakan progresif tapi ada yang Baik menunggangi, Pak dan dia Rodi. ada yang Ya Mas ada Roni. apa namanya,
ada penggoreng-penggoreng saham yang menunggangi efek makro ini, memanfaatkan kepentingan pribadi gitu loh. Siap. Karena ini akan besar, tapi saya kan yang saya takutkan saya bilang tadi Mas, karena market engineering melalui goreng-goreng saham ini akan menggerakkan harga secara progresif, tapi saat mereka keluar itu akan menjatuhkan harga secara progresif dan orang akan rugi berjamaah. Cuma gara-gara satu orang, dua orang yang melakukan itu gitu loh. Ini kan rugi satu satu pasar akhirnya gara-gara saat dia udah di peak pricingnya dia keluar, harga itu jatuh mendadak dan IHSG terbawa ke bawah dan akan rugi semua orang yang melakukan Ya, trading di pasar modal. betul Ini yang sekali. kita khawatirkan. Ya. Mas Roni sangat benar sekali insight-nya bagaimana peran pemerintah di sini, kemudian Bapepam, OJK, dan juga Kementerian Keuangan untuk memberikan tidak hanya supervisi tapi juga action terhadap para emiten-emiten yang menggunakan momen purba efek ini untuk mendapatkan capital gain, tapi di satu sisi tidak didukung dengan technical issue, fundamental perusahaan dan juga forecast business plan yang jelas sehingga juga pelaku pasar harus berhati-hati ke depannya jangan memanfaatkan saham gorengan hanya untuk mendapatkan capital gain sesaat. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini Mas Roni, salam sehat selalu. Selamat, selamat.